Shalom, Jemaat GPD Elios, dimanapun kita berada saat ini. Kita akan mulai ibadah kita, walaupun masih dalam keadaan online, tapi kita mau terfokus akan Tuhan saat ini. Kita mau siapkan hati kita dengan pujian sujud di altarnya. Sebelum itu kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu Tuhan, bahwa saat ini kami masih sehat Bapa, kami masih bisa berdiri tegak Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah online kami ya Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa saat ini. Kami percaya Bapa, saat kami sujud di altar-Mu Tuhan, mukjizat-Mu terjadi ya Tuhan Yesus. Engkau memulihkan setiap keluarga Bapa, Engkau memulihkan setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami ini Bapa terfokus akan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau saja Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, sesuatu terjadi Bapa, pemulihan terjadi Tuhan, mukjizat-Mu terjadi Bapa, saat kami sujud di altarnya Tuhan. Saat ini kami mau sujud di altar-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa mengurapi setiap kami Bapa, terutama Bapa memperbaharui setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, saya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarkan firman-Mu menjadi terang Bapa dan berema dalam setiap kehidupan kami Bapa, dan menjadi perisai bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Apapun yang Kau dari mulut bibir dengan semua bahasa dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Engkau saja Bapa kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saat ini kita bisa bertemu dalam ibadah online, dan saya percaya bahwa jemaat dimanapun engkau berada, baik GPD Kanaan, GPD Eleos, semua ada di dalam berkat perlindungan Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengarkan khotbah melalui ibadah kita di minggu ini, kiranya kita semua diberkati Tuhan. Bersama-sama kita membaca kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Amos pasalnya yang ke-5, Amos pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Saya baca buat kita semua Amos pasal 5 ayat yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalimat ini kita menemukan bahwa satu jaminan kepastian yang diberikan bagi kita adalah kehidupan. Buat apa kita ada dalam dunia tetapi tidak terjamin, tidak tersedia yang namanya kehidupan. Dan kehidupan di sini tidak lain kita harus maknai sebagai orang yang percaya adalah kehidupan kekekalan. Rahasianya adalah mencari sumbernya. Siapa sumber kehidupan? Siapa sumber dalam hidup ini? Adalah Tuhan. Seperti ayat ini berkata, maka beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Suatu seruan yang disampaikan dihadapkan dengan situasi yang begitu sulit apapun itu, maka kekristenan sebagai umat Tuhan harus bergerak untuk melangkah. Seperti kalimat di sini dikatakan carilah. Kata cari di sini adalah kata aktif. Ya, kata aktif artinya bergerak, berusaha, bekerja, berupaya sedapat mungkin. Itu kata aktif adalah kalimat yang memberi kita untuk berkreasi. Sehingga apabila kita benar-benar mempunyai suatu kerinduan, suatu usaha, maka kita tahu bersama
satu pepatah, satu istilah yang digunakan oleh banyak orang ingin sukses adalah selagi dan selalu ada jalan apabila ada kemauan. Ya, setiap kemauan pasti ada jalan. Setiap usaha pasti akan ada hasil. Itu istilah-istilah yang merupakan satu bentuk inspiratif buat siapapun dia. Nah, dalam kaitannya di sini tentu kita tahu bersama di tengah-tengah situasi apapun, jangan kita salah di dalam bersikap dan jangan kita keliru di dalam hal-hal yang berkaitan dengan jaminan setiap hidup kita manusia. Dan alamat yang tepat seperti ayat ini katakan, bahwa alamat yang jelas adalah mencari Tuhan. Ya, dimanapun kita berada dan apapun yang kita hadapi, mari kita cari sumbernya. Sumber dalam segala aspek hidup kita, baik kebutuhan yang namanya bersifat secara jasmani dan rohani, kebutuhan yang bersifat yang namanya kebahagiaan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita, kita harus datang cari kepada sumbernya, yaitu Tuhan, bukan kepada sumber yang lain. Nah, inilah jaminan Tuhan buat kita. Banyak orang salah kaprah, mencari bukan sumbernya, mencari yang dianggap hal-hal yang memberikan sesuatu yang sifatnya hanya sementara adanya. Mencari yang A, yang B, dan C. Tetapi rahasia dan kunci kebenaran firman Allah yang jelas adalah seharusnya mencari sumbernya. Ada satu contoh yang kita bisa temukan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat. Kita belajar dalam hal ini untuk benar-benar seperti apa kita untuk mendapatkan hidup. Kita membuka bersama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Kita membaca ya ayatnya yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan yang ditampilkan di sini, kita melihat bahwa apa maksudnya dia datang ke sumur, dan di sini adalah sumur Yakub, untuk menimba air. Kita tahu bahwa fungsi air itu adalah begitu banyak, ya, sangat berguna. Ya, air itu begitu penting. Ya, catatan utama adalah air itu begitu penting, begitu bernilai. Wanita ini betul secara konteks di sini adalah dia tidak salah datang kepada apa yang mereka tahu untuk mendapatkan air, ya datang ke sumur atau di tempat-tempat yang lain. Ya, perempuan ini menggambarkan satu sosok pribadi yang jelas adalah pekerja, yang berusaha, yang rindu, yang giat. Ya, dia datang ke sumur untuk menimba air. Tetapi kita tahu bersama cerita di dalam bagian ini adalah di saat seperti yang terjadi dalam kisah ini, maka datanglah Yesus untuk menghampiri wanita Samaria ini. Dan dialog terjadi ya antara Yesus dan wanita Samaria ini. Perhatikan ayatnya yang ke-13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Jelas ayat ini berkata bahwa air yang akan ditimba nanti, begitu diminum sebentar dia haus lagi. Karena itu air yang keluar, air yang sifatnya sementara, ya, bisa kering dan bisa muncul. Tetapi kita tahu bersama bahwa Yesus itu adalah air kehidupan. Dia katakan di sini, barang siapa minum air yang sebetulnya Yesus berbicara tentang pribadinya, yang berbicara tentang sumber itu, ya, Yesus katakan, tidak akan haus lagi. Ya. Mau musim apapun, musim kemarau, mau musim kering, mau musim segala musim, jaminan Yesus tidak akan haus lagi. Kenapa? Karena Yesus itu adalah sumber hidup, sumber kepuasan yang sejati. Di tengah kesulitan saat ini, saya himbau kepada jemaat siapapun, mari kita punya niat, punya tekad, ya, untuk mencari sumbernya, sumber ekonomi, sumber kehidupan, sumber apapun yang kita cari, yang kita butuh di dalam dunia ini, yaitu tidak lain sumbernya adalah Yesus sendiri. Dan pribadi Yesus adalah pribadi yang menjamin kehidupan kekal untuk kita semua. Oleh dan sebab itu, mari jemaat-jemaat Tuhan, kalau kita memperhatikan suatu penegasan di dalam kitab Yesaya pasal 55, saya akhiri khotbah kesempatan ini. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada suatu peringatan di sini sekaligus peluang, yaitu dikatakan carilah Tuhan. Tuhan selalu memberi waktu, memberi kesempatan. Jangan kita membuang kesempatan itu. Ya. Tuhan beri peluang. Ada saatnya dia berkenan kita temui. Tetapi ada saatnya, berarti kalau kita melihat ayat ini, maka kita akan mengalami sesuatu di mana kita tidak bisa diterima, berkenan. Perhatikan ayat ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara lebih tahu dalam situasi mana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk layak kita datang di hadirat Tuhan. Saya sampaikan bahwa selama kita ada kerinduan dan mau bertekad untuk mencari Tuhan, ya, di dalam doamu, di dalam persekutuanmu, di dalam hadiratnya Tuhan, di dalam kita datang beribadah di gereja, maka itu merupakan bentuk-bentuk tekad keseriusan kita untuk mencari Tuhan. Tidak ada waktu terlambat bagi saya dan saudara. Ya, kalau mungkin yang lalu kita agak punya banyak alasan, tetapi kesempatan ini Tuhan beri waktu untuk kita berkenan menemui Tuhan, mencari Tuhan. Mari arahkan langkahmu, arahkan hidupmu, ya, buang masa lalu kita yang merupakan rintangan untuk kita mencari Tuhan. Saat kita cari Tuhan, kita hidup. Hidup kita bukan hanya dalam dunia, tapi hidup kita adalah untuk kekekalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tantangan kesulitan apapun yang kita hadapi, justru jadikanlah itu satu jembatan kita melompat untuk kita memahami bahwa dunia ini tidak memberi jaminan apa-apa, tetapi justru kita cari Tuhan, maka di sana kita alami kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Taruh hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan, siap memberkati saya dan saudara. Tundukkan kepala, mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu dalam ibadah siang hari ini, di minggu yang diberkati ini. Kami bersyukur untuk Engkau kembali mengingatkan kami semua untuk mencari Tuhan yang adalah sumber dalam hidup kami. Dunia tidak memberi jaminan kepastian. Dan Tuhan sebagaimana wanita Samaria, pada akhirnya dia mendapatkan sumber itu, yaitu Yesus yang memberi hidup, kepuasan untuk selama-lamanya. Kalau kami ada di dalam hidup yang kekal, keselamatan yang Tuhan jamin, biar kami tetap berpegang teguh. Doa kami Tuhan, Engkau lebih tahu keberadaan kami. Kami butuh Tuhan memberikan damai, ketenangan, sukacita, jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan. Bangsa dan negara kami diberkati. Di kota-kota, di desa, pemerintah pusat, presiden kami, wapres, semua aparatur sipil negara, sampai kepada tingkat provinsi, daerah, kecamatan, kelurahan, desa-desa, RT RW diberkati oleh Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, untuk aktivitas sepanjang minggu ini kiranya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, terimalah dan nikmatilah segala berkat-berkat kasih Tuhan, jasmani dan rohani, berkat yang besar yang melimpah, datangnya dari Allah Bapa dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua, saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama-Mu saja Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami akhiri ibadah siang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Vicky Pasandaran untuk menyampaikan sedikit pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali. Haleluya.